datang di Wayang Channel, suara dari rakyat, cerita dari nurani. Di sini kita bicara bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan. Presiden Republik Indonesia resmi memberikan grasi kepada dua tokoh politik besar, Hasto Kristianto dan Thomas Lembong. Hasto, sekjen partai penguasa masa lalu, terlibat kasus penghalangan penyidikan. Tom Lembong, mantan menteri, tersangkut dugaan korupsi dalam skema impor pangan. Dan hari ini, mereka bebas. Apakah ini bentuk keadilan atau kompromi kekuasaan yang dibungkus dengan narasi rekonsiliasi? Grasi adalah hak presiden. Tapi jangan salah paham. Grasi bukan sekedar tanda tangan. Grasi adalah kekuasaan luar biasa yang jika digunakan sembarangan bisa menyingkirkan keadilan dan mempermainkan kepercayaan publik. Dan sekarang, lebih dari 1.000 narapidana dibebaskan. Targetnya 44.000. Ini bukan hanya soal hukum, ini tentang arah bangsa, tentang pesan yang disampaikan. Kalau kamu punya kekuasaan, dosamu bisa dihapus. Siapa yang rugi? Rakyat kecil, penegak hukum yang jujur, dan masa depan hukum yang kita yakini. Jika kita membiarkan grasi menjadi instrumen politik, maka hukum tidak lagi suci. Ia menjadi alat transaksi. Dan ketika hukum bisa dibeli, ketika elit bisa kabur dari tanggung jawab, maka kita harus bertanya, apakah negeri ini masih berdiri di atas keadilan atau hanya di atas kekuasaan? Hampir 1 tahun, Wayang Channel diam. Tapi kini melihat ketimpangan isu politik yang kian melenceng dari arah menuju Indonesia emas. Kami bicara karena suara rakyat tidak boleh dibungkam. Jangan percaya buta pada narasi rekonsiliasi jika isinya adalah pembebasan elit tanpa rasa malu. Kalau hukum tak lagi punya wibawa, kita harus bersuara lebih keras dari sebelumnya. Ini bukan soal kanan atau kiri, ini soal nurani. Jika Anda masih percaya bahwa hukum harus adil, bukan tunduk, subscribe sekarang dan bagikan pesan ini. Kini Wayang Channel bicara karena mereka ingin kita diam, tapi kita tidak akan pernah diam. Apa benar ini soal kemanusiaan dan rekonsiliasi? Atau ada agenda lain yang sedang disembunyikan di balik panggung besar ini? Saat publik sibuk membahas grasi untuk tokoh-tokoh elit, ada satu hal besar yang coba disisipkan diam-diam. Revisi Undang-Undang TNI. Revisi yang memberi jalan bagi militer aktif untuk duduk di posisi sipil. Revisi yang memperluas peran militer ke ranah-ranah sipil, urusan cyber, pemilu, bahkan kebencanaan. Apakah itu bukan tanda kembalinya watak militaristik dalam wajah demokrasi? Apakah kita sedang didorong perlahan-lahan menuju negara yang takut pada perdebatan sipil dan menggantinya dengan disiplin komando? Inilah ironi besar. Di satu sisi, tokoh sipil yang melanggar hukum dibebaskan. Di sisi lain, militer diberikan jalan untuk masuk ke ruang sipil tanpa batasan jelas. Grasi bukan sekadar ampunan, ini distraksi. Distraksi yang licin, cerdas, tapi bahaya. Karena saat rakyat ribut soal tokoh yang dibebaskan, mereka lupa bahwa institusi yang dulu dikekang oleh reformasi, kini sedang dibuka gerbangnya kembali. Ini bukan paranoia, ini logika politik. Jika kekuasaan eksekutif bisa mengatur grasi, lalu memperluas tentakel militer ke ranah sipil, apa yang tersisa dari semangat demokrasi pasca reformasi? Wayang tidak percaya pada diam. Kami tidak dibayar untuk tutup mulut. Kami bicara karena banyak yang sengaja diam. Jangan biarkan isu besar disapu bersih oleh headline sensasional, karena kadang yang tampak dramatis hanyalah umpan,
Dan yang tidak dibahas itulah yang paling menentukan nasib bangsa. Jika Anda masih percaya bahwa rakyat berhak tahu semuanya, ketikkan gaspol. Tapi bila sebaliknya, kamu cukup ketik atur aja di kolom komentar. Jangan berhenti di sini. Bagikan video ini, biarkan suara waras menyala lebih terang dari propaganda. Terima kasih Anda telah menyimak konten ini hingga akhir. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam satu jangkar. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu merasa tercerahkan atau justru merasa terusik, tulis pendapatmu di komentar. Kita belajar dari suara semua orang.